Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Ada yang tahu? Tahu. Coba gimana? Bisa dipraktekkan yang tahu? Ayo. Semuanya bisa, Bu? Iya, semuanya bisa. Coba kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Jadi kalian harus tetap semangat. Walaupun kondisi belajar kita seperti ini, kalian harus tetap semangat. Ilmu itu harus dicari karena dia tidak datang sendiri. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya Siti Amelia. Siap, berdoa dimulai. Doa Susan, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 4 orang, Bu. 4 orang. Kenapa katanya? Izin, Bu. Izin. Terus? Sakit. Sakit. Ada yang izin, ada yang sakit. Kalian harus jaga kesehatan. Kalau kira-kira tidak terlalu mendesak, lebih baik diam di rumah saja. Tapi kalau ada keperluan mendesak, jangan lupa ketika keluar rumah pakai masker. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, kalian sudah makan? Sudah. Makan sama apa tadi? Nasi. Nasi. Lauknya? Telur, nasi dan telur. Kira-kira ketika kalian makan, gizi dari telur dan nasi akan diedarkan oleh apa? Darah. Pintar. Ya, kalian makan, nutrisi yang masuk akan diedarkan oleh darah. Pernah terluka? Nah, kira-kira saat kalian terluka, tangan kalian terkena pisau mengeluarkan apa? Darah warna apa? Merah. Waktu keluar, darahnya kental atau cair? Kental. Kenapa begitu? Kenapa darah waktu keluar dari tubuh bersifat kental? Kenapa? Oke, waktu kalian luka mengeluarkan darah, darahnya terus mengalir atau membeku? Membeku. Ya, jadi saat kalian terluka, darah tersebut tidak terus mengalir tapi membeku. Nah, kira-kira bagian mana yang bertugas untuk pembekuan darah? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang komponen penyusun darah. Semalam udah baca? Sudah, pintar. Nah, ini ada kompetensi dasar yang akan kita capai. Adalah indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada 4 tujuan pada proses pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah manusia. Materi submaterinya yaitu komponen penyusun darah. Nah, apa manfaatnya? Kalian belajar tentang komponen penyusun darah. Manfaatnya yang pertama untuk menambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita semua ya. Ternyata darah itu nggak hanya seperti ini saja, ada misteri di balik darah kalian itu. Nah,
Nah, makanya hari ini kita akan pecahkan misteri apa sih yang ada di dalam darah. Karena seperti yang tadi sudah Ibu tanyakan, kalian tahunya darah itu berwarna merah. Pernah megang darah nggak? Kamu jatuh pernah dipegang nggak? Nah, agak kental kan ya? Agak kental-kental gimana gitu kan ya? Nggak langsung ada airnya gitu kan? Nah, itu jadi manfaat kalian belajar tentang sistem peredaran darah. Yang pertama untuk menambah ilmu pengetahuan kalian ya, terutama tentang komponen penyusun darah. Kemudian yang kedua kita akan membuka misteri tentang darah. Jadi misteri itu nggak hanya cerita kalian ketemu yang gaib-gaib. Jadi darah juga punya misteri. Semalam udah baca? Sudah, pintar. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini nanti kita akan melakukan praktikum. Praktikumnya dikerjakan secara berkelompok. Ya, kelompoknya sudah Ibu bagikan. Nanti silakan kalian kerjakan per kelompok. Praktikumnya sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian nanti Ibu akan menilai ketika kalian diskusi. Yang akan Ibu nilai adalah tanggung jawab kalian dalam kelompok, kemudian juga tanggung jawab individu. Kemudian yang akan Ibu nilai juga untuk penilaian sikap adalah sikap religius. Nanti terlihat dari ketika kalian berdoa. Kemudian akan ada nilai keterampilan, yaitu saat kalian mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Nah, nanti juga Ibu akan mengadakan pretest. Ibu ingin tahu kemampuan awal kalian. Nah, setelah itu nanti akan ada post test. Ya, untuk pretest dan post test Ibu akan menggunakan quizzes. Bagi yang tidak mempunyai kuota, bisa nanti menghotspot dari HP Ibu. Sampai sini dipahami? Paham. Akan melakukan pretest dulu. Ibu ingin tahu kemampuan awal kalian tentang materi sistem peredaran darah. Silahkan HP-nya dipegang. Kita pretest lewat quizzes ya. Ayo kita mulai kuisis. Udah? 796 498 796 498 pretest ya. Kita mulai pretestnya. Coba yang masih kesulitan nanti disusul. Nyusul.
Ya, Ini hasil dari pretestnya ya.
Poin tertinggi diraih oleh Septin. Rosa mendapatkan poin. Iya. Ranking 1 dari 8. Hore. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengamati video yang akan Ibu tayangkan. Setelah kalian mengamati video, kalian buat pertanyaan yang terkait di dalam video ini. Judulnya pakai pading lutut pun pecah. Nah, ini ada orang naik motor. Kecelakaan ya. Ini kecelakaan, motornya hancur. Nanti waktu buat pertanyaan, jangan buat pertanyaan kenapa dia terjatuh, jangan ya. Hari ini 2018. Wah, ngelag. Ya, ini ada. Okey, Afiq, kesi apa yang berlaku? Dia terluka. Lihat lututnya terluka kan. Nah, terus mengeluarkan darah. Darahnya warna merah. Darah suci. Ni lipat dia. Pecah dua baik. Ya, sudah. Nah, silakan sekarang Ibu minta kalian membuat pertanyaan terkait yang ada di video ini. Tapi kalian jangan bertanya kenapa orang tersebut jatuh. Motornya. Pertanyaannya? Udah. Apa pertanyaannya? Salah satu aja. Silakan, Amel. Udah. Apa pertanyaan dari Amel apa terkait video yang ditayangkan tadi? Mengapa darah bisa keluar? Mengapa darah bisa keluar? Terus yang lain? Ada? Selain Amel, aja. Kenapa darah agak bersifat kental? Kenapa darah agak bersifat kental? Kenapa darah kental? Ya. Ada lagi? Pertanyaan lain? Kenapa darah berwarna merah? Kenapa darah berwarna merah? Yang pertama tadi Amel, kenapa darah bisa keluar? Ajeng, kenapa darah kental? Dari Rosa, kenapa darah berwarna merah? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, Ibu akan melakukan praktikum komponen penyusun darah. Kita akan membuat model tiruannya ya. Model tiruan komponen penyusun darah. Silakan kalian duduk per kelompok. Untuk kelompoknya, tadi kan sudah Ibu bagi ya. Nah, nanti kalian atur kira-kira siapa yang kebagian presentasikan. Silakan duduk per kelompok. Kelompok 1 ada Rosa, Ratu Anita. Kelompok 2 Siti Amelia, Lia, Cucu, Ajeng. Kelompok 3 Dada, Aisyah, Dida sama Septin. Silakan duduk per kelompok. Kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share lewat grup WA-nya. Sok duduk per kelompok. Sudah. Lulus amat sih.
Kalau sudah menyiapkan alat dan bahannya, silakan kalian kerjakan kegiatan yang ada di depan. Pertama, kalian siapkan gelas berwarna bening. Siapkan gelas berwarna bening tiap kelompok. Ada, pintar. Langkah kedua, masukkan air sebanyak 5 sendok makan ke dalam gelas bening. Neng, kesini aja Neng. Kamu kok sendirian gitu? Aku kasihan banget sih nggak ada airnya. Tadi we Neng. Bawa porsinya ke sini. Itu baru airnya ya? Itu sopan terjawab. Iya, gabung aja. Jangan digalakin. Itu merek ajakin aku yang ini. Bukan bisa bukannya asin Bu. Untuk digalakin ya. Kamu mah putus cinta sih daripada tenaganya. 5. Udah itu. Rosa. Masukin itunya pewarna makanannya 8 tetes. Hai. Kalau udah selesai kalian isi tabel hasil percobaan ya. Di sini gambar hasil percobaannya sesuai dengan hasil kalian. Kira-kira ada berapa lapis? Nanti di sini kasih keterangannya. Lapis 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diaduk, tunggu. 2. Iya, sampai dicampur. Hasil percobaan sesuai keterangan. Gambar 1 minyak misalkan ya, gambar 2 air misalkan. Nah, kalau gambar hasil analogi keterangannya, si minyak itu diibaratkan dengan apa? Lupa ininya. Udah selesai prakteknya? Ya. Ayo kita melakukan pembuktian. Silakan kalian presentasikan hasil dari. Sudah selesai kegiatan praktiknya? Sudah. Kalau sudah, ayo kita diskusikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Insya Allah ini kok kelihatan nih. Sudah. Kalau udah, ayo kita presentasi hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan presentasikan, dimulai dari kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang mau presentasinya? Berdiri nih. Silakan berdiri. Ketika presentasi berdiri ya. Yang lain beri tanggapan terhadap hasil dari diskusi kelompoknya Septin dan kawan-kawan. Ayo Septin, bacakan hasil diskusinya. Plasma darah 90% air, 55% di dalam tubuh kita. Plasma darah 90% air. 55% di dalam tubuh kita. Coba tadi kan Ibu
Tadi itu kan kita berhasil percobaan sebelum yang soal ini ada diminta buat gambar ya. Nah itu mana hasil data dari kelompoknya. Kelompok 2 terlebih dahulu. Siapa yang mau presentasi? Ayo, Ajeng. Dapat 3 lapisan. Yang pertama lapisan yang paling atas plasma darah. Yang kedua sel darah putih. Yang ketiga sel darah merah. Sok, ada yang mau ditambahkan nggak dari kelompoknya? Sel darah merah paling banyak What di is your dalam. name? Oh iya, skip. Nama saya Siti Amelia, perwakilan dari Iya, Siti Amelia dari kelompok 2. Ayo yang lainnya sama dibuat ya kelompok lainnya. sel darah merah paling banyak di dalam tubuh dan memiliki warna merah serta berbentuk cekungan. Ya. Jadi menurut kelompok 2, lapisan yang pertama itu plasma darah. Bapak ya. Yang di tengah-tengah itu ada sel darah putih dan trombosit. Kemudian yang paling bawah ada sel darah merah. Kemudian menurut kelompok 2 juga, sel darah merah itu sel yang paling banyak berada di dalam tubuh kita. Warnanya merah, bentuknya cekungan. Sedangkan sel darah putih tidak memiliki warna, berbentuk amoeboid. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan terhadap kelompok 2? Kalau tidak ada, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan saudara. Iya. Apa hasilnya? Ada plasma darah, saudara putih, dan saudara merah. Plasma darah, sel darah putih, Dan saudara merah. sel darah merah. Iya. Terus hasil kaji referensinya apa yang didapat? Plasma darah 99% air, 55% di dalam tubuh kita. Saudara merah, saudara yang paling banyak berada di dalam tubuh kita dan memiliki darah merah. Sel darah putih tidak memiliki warna. Ya. Ya, jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 ada 3 lapisan juga. Lapisan pertama ada plasma, lapisan kedua sel darah putih, lapisan ketiga sel darah merah. Halo sobat kita semua, selamat datang di channel YouTube Sobat. Kita lihat ya pembuktian. Nah, ini sel darah yang ada di dalam tubuh kalian. Ulangin ya. Halo sobat. Ini tadi ada sel darah putih, sel darah merah, keping darah. Halo sobat itu. Lihat ini, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Apa ini? Ini namanya pembuluh darah. Semua kembali lagi bersama kami di channel YouTube Sobat IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen dari darah serta fungsinya. Cekidot. Ini apa? Jantung. Selain dipenuhi oleh air, darah juga mengalir di sekujur tubuh manusia. Tanpa darah Ini apa? bisa dipastikan kalau oksigen Ini apa? dan sari makanan akan sulit Sel darah? untuk diantarkan dengan baik ke Koneng seluruh dulu. tubuh. Namun, Ya. Ini apa? tahukah kalian komponen apa saja yang menyusun darah sampai bisa bertugas dengan optimal? Yuk kita kenali dulu berbagai komponen darah dalam tubuh serta masing-masing fungsinya. Benar terus divideokan. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis,
yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi secara keseluruhan komponen darah manusia ada 4 macam, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Semua komponen ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang digunakan untuk mendukung kerja darah di dalam tubuh kita. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah ini mengisi sekitar 55-60% dari volume total darah yang ada di dalam tubuh kita. Secara rinci, Tadi kan ada ya di pembahasan ya, tadi yang bilang plasma darah 55%, kelompok 3 yang kelompok 1 ya tadi ya. Berarti hasil dari kegiatan praktek kalian, 1 sudah terjawab ya, sudah terverifikasi, ternyata benar plasma darah itu sekitar 55%. plasma darah ini tersusun dari air yang kurang lebih sekitar 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja bersama trombosit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60% dari total volume darah, maka sel darah mengisi sisanya, yaitu kurang lebih sekitar 40-45%, yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup melimpah di dalam darah. Berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan bikonkav di bagian tengahnya. Salah satu keunikan sel darah merah yaitu dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Selain memberikan warna merah yang khas, hemoglobin juga bertugas dalam membantu sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke dalam paru-paru. Sel darah merah tidak memiliki nukleus atau inti, sehingga mampu berubah bentuk dengan mudah. Inilah yang membantu sel darah merah menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Umumnya, masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah yang baru. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit loh. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas yang tidak main-main, yaitu berfungsi untuk melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang dapat memicu perkembangan penyakit. Pasalnya, sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Sel darah putih diproduksi oleh sum-sum tulang dengan berbagai jenis yang berbeda, meliputi neutrofil, limfosit, monokosit, eosinofil, dan basofil.
Semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun, tergantung jenisnya. Sekarang kita lihat yuk bagaimana leukosit atau sel darah putih ini dalam memerangi zat asing seperti virus maupun bakteri. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh kita mengalami luka. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, maka dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akibatnya bisa berisiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara bila seseorang kekurangan jumlah trombosit di dalam darah, maka akan menyebabkan pendarahan yang hebat karena darah sulit membeku. Kita simak yuk gimana cara trombosit ini bekerja dalam menyumbat luka sehingga terjadinya proses pembekuan darah. Dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nih, pertama ada sel darah merah. Dia warnanya merah. Kenapa warnanya merah? Karena dia mengandung hemoglobin. Hemoglobin dapat dari mana? Dari zat besi. Makanya kalau kalian kurang darah, anemia, nah kalian disuruh makan banyak zat besi. Ya, diulangi ya. Sel darah merah, warna merah karena ada hemoglobin. Hemoglobin didapat dari zat besi. Kemudian ini ada ciri-cirinya. Dia ciri khas warnanya merah mengandung hemoglobin. Tidak memiliki inti sel. Nah, ternyata sel darah merah umurnya hanya 120 hari. Kalau sudah 120 hari, dia dirombak di dalam hati. Jadi hati kalian itu bukan hanya menaruh cinta, dia juga untuk perombakan sel darah merah. Tadi ibu dengar ada yang lagi patah hati misalnya. Terus ada sel darah putih. Nih,
Ciri sel darah putih tidak berwarna, punya inti, dia bergerak secara amoeboid, jadi tidak beraturan, dapat menembung dinding kapiler atau dia pedesis. Nah, ini ada jenis-jenis sel darah putih. Jadi sel darah putih itu banyak jenisnya, nggak cuma satu. Kalau sel darah merah hanya itu saja. Sedangkan kalau sel darah putih banyak jenisnya. Kalau kamu mau tahu sel darah putih seperti apa, itu luka kalian yang sudah bernanah itu adalah bagian dari sel darah putih. Kenapa nanah? Ya, dia berfungsi untuk melawan penyakit. Kebanyakan kan kalau yang luka bernanah itu lukanya sudah lama kan. Kemudian ada keping darah. Nih, namanya juga sudah keping, berarti dia bentuknya berkeping-keping. Bukan hati aja yang berkeping-keping. Ini cirinya. Bentuknya beraneka ragam. Kalau tadi sel darah merah bentuknya cekung, sel darah putih dia bentuknya tidak tetap. Kalau keping darah bentuknya beragam. Nih jumlahnya sekitar 150.000. Kalau orang yang kurang trombositnya, darah kalian, nah fungsi utama dari keping darah ini untuk pembekuan darah. Kalau kurang trombositnya, berarti darah kalian akan sukar membeku. Kamu luka, darahnya nggak beku-beku, ngalir terus. Kan lama-lama bisa bikin apa ya? Bisa membuat badan kita lemas kan? Nah, ke hal yang lebih gawatnya lagi bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada fungsi darah. Ini fungsi darah pertama, plasma darah mengedarkan sari makanan. Jadi kalau kalian makan, mau makan seblak, enak kali ya, panas-panas ya. Mau makan bakso, makan mie ayam, nah itu nutrisinya disebarkan oleh plasma darah. Sedangkan sel darah merah, ketika kalian bernafas, kalian pernah lihat orang pingsan kan? Nah, orang pingsan itu karena kekurangan oksigen. Kalau kalian bernapas dibantu oleh sel darah merah. Kalian bernapas menghirup O2, diedarkan dibantu oleh sel darah merah. Sel darah putih fungsinya untuk membunuh kuman, keping darah untuk pembekuan darah. Ya. Itu hasil kegiatan belajar kita hari ini. Jadi kesimpulannya, setiap komponen penyusun darah itu memiliki fungsi berbeda. Oke, ada yang mau menyimpulkan atau mempresentasikan darah? Komponen penyusun darah dalam tubuh kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, kalau Ibu tanya deh, kalau sel darah merah fungsinya apa? Sel darah merah fungsinya apa? Sel darah merah fungsinya apa? Ada yang mau ini kelompok 2? Sel darah merah fungsinya apa? Lihat. Fungsi sel darah merah apa? Mengedarkan oksigen. Sel darah merah fungsinya apa, lihat? Mengedarkan oksigen. Sel darah putih, dada, fungsinya apa? Sel darah putih, dada, fungsinya buat apa? Membunuh kuman. Satu lagi, dua lagi. Plasma darah, Anita, fungsinya apa? Plasma darah. Tadi plasma darah di dalam tubuh kita ada berapa? 55%. Fungsinya buat apa plasma darah, Anita? Plasma darah untuk pembekuan darah menurut Anita. Ada yang bisa menyangga plasma darah? Buat apa plasma darah? Ingat gak waktu Ibu ngomong seblak and bakso? Menyerap nutrisi. Iya. Hah? Bukan menyerap. Kalau menyerap itu usus yang berfungsi mengedarkan iya nutrisi. Mentang-mentang siang yang diingat seblaknya mah ingat langsung. Satu lagi keping darah. Ayo keping darah, Ratu. Keping darah. Keping darah.
Keping. Keping darah fungsinya buat apa? Trombosit fungsinya buat apa? Untuk pembekuan darah. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa komponen penyusun darah itu ada 4. Ada plasma darah, sel darah merah, Sel darah putih, trombosit. ya. Kemudian mereka juga memiliki fungsi yang berbeda. Kalau salah satu tidak ada bagaimana? Akan mempengaruhi kinerja dalam tubuh kita. Nah, ya. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, akan ada pretest dan juga post test. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, kita post test dulu. Post testnya lewat puisi. Silakan dibuka HP-nya, diambil HP-nya. Kodenya sudah Ibu share lewat. Sok masuk ke kuisis, kita post test. Gitu deh, kenapa kunaon bisa? Ada yang kesulitan apa masuknya atau soalnya yang kesulitan? Kodenya di atas ya.
apa dengan Anda? Udah. Dimas. Ya, sudah? Sudah ya, udah pada selesai ini prosesnya. Apa yang kira-kira harus yang diperbaiki apa? Nanti untuk proses pembelajaran berikutnya. Ya, sudah selesai refleksinya. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu. Silahkan Sefin pimpin doanya sebagai penutup. Apa? Iya. Siap, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa silahkan pulang. Pakai maskernya ya. Langsung pulang ya. Udah.